Kita mulai dengan Naomi dulu, yaitu ibu rumah tangga yang menginspirasi menantunya. Mari kita buka sama-sama Rut pasal yang ke-1. Tuhan itu hebat dalam pemakaiannya atas kehidupan orang biasa. Tuhan itu bisa memakai orang yang biasa. Jangan pernah kita itu merasa, aku ini loh siapa? Loh, justru itulah hebatnya Tuhan. Tuhan memakai seorang ibu rumah tangga loh untuk mengubah sejarah. Kalau Anda adalah orang biasa, saya orang biasa, lalu kita diberikan kepada Tuhan kesempatan untuk menginspirasi orang lain juga yang awal mulanya adalah orang biasa. Tapi kalau orang itu menjadi luar biasa, kita pun luar biasa. Tahu nggak ada orang yang dipakai Tuhan hebat? Mungkin dahulu kala Anda lah guru sekolah minggunya. Kalau di gereja kita nggak ada yang namanya sekolah minggu, tapi gereja anak. Ada seorang anak muda yang nanti suatu hari dia menjadi orang yang sangat berhasil dalam pekerjaannya. Mungkin Anda adalah youth leadernya. Anda adalah ketua CG-nya. Ketua cell group-nya, connect group-nya. Jangan pernah Anda nilai luar biasa itu dari dirimu. Nilai dari orang lain yang Anda dan saya inspirasi. Dan terlebih lagi yang kita bisa inspirasi langsung at home atau di rumah kita. Sesuatu yang unlikely, sesuatu yang tidak lumrah. Seorang mertua menginspirasi menantunya. Padahal loh ya, hubungan ini seringkali yang namanya mertua menantu dalam sinetron pun itu tidak mudah. Tetapi justru dia menginspirasi menantunya yang namanya Ruth. Tapi hari ini Ruth tidak menjadi lakon cerita saya. Dalam khotbah saya mau bahas Naomi-nya. Mungkin Anda bukan ibu rumah tangga, di sini laki-laki termasuk saya. Tapi Naomi relevan buat kita semua. Dia orang biasa. Profesinya pun ibu rumah tangga. Sebenarnya ibu rumah tangga itu profesi yang luar biasa, lo tahu nggak? Dia adalah full time job yang tidak bisa dibayar, saking terlalu mahal. Ibu rumah tangga adalah sebuah profesi juga. Sebelum nanti saya beranjak ke profesi lain sepanjang hari ini termasuk F&B, food and beverage, Nehemia. Termasuk nanti profesi-profesi yang lainnya. Termasuk gubernur seperti Daniel. Tapi izinkan saya membahas yang paling sederhana dulu di ibadah yang ke-1. Bahwa orang yang biasa kalau dia menyerahkan diri pada Tuhan. Orang itu akan dipakai sebagai sumber inspirasi. Mari kita semuanya gede rasa. Tuhan, aku tahu aku bukan orang siapa-siapa. Aku ini loh bukan apa-apa. Tapi kalau aku menyerahkan hidupku kepadamu, sesuatu akan terjadi dalam kehidupanku dan kehidupan orang lain di sekelilingku. Dimulai dari rumah tanggaku. Aku percaya akan ada orang-orang yang dapatkan pengaruh Kristus melalui diriku. Mari kita sama-sama gede rasa dulu. Mari kita sama-sama klaim tahun ini menjadi tahun pemakaian Allah. Satu hal yang kita harus mimpikan. Menjadi penglihatan kita semua adalah pemakaian Tuhan. Tuhan pakailah aku. Mumpung masih Januari nih, besok kita waktu breakfast with God juga mari kita datang sujud ke kaki Tuhan dan berkata, Lord use me. Please use me. Jangan sia-siakan tahun ini lagi kalau tahun lalu udah sia-sia. Tahun ini jadikan tahun di mana akhirnya Anda dipakai oleh Allah. Tapi pemakaian Tuhan tidak harus di atas mimbar. Tidak harus kelihatan kasat mata. Naomi contohnya, kita baca ceritanya. Ruth dan Naomi, pasal 1 ayat pertama. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Maksudnya, ini suami Naomi. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Berhenti sebentar. Di sini diceritakan latar belakang Naomi. Naomi punya suami namanya Elimelek. Kata Elimelek artinya Tuhan adalah raja. Tapi Elimelek berbuat yang sebaliknya. Dia menaruh hidupnya di tangannya sendiri. Dia tidak tanya kehendak Tuhan. Dia pergi meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Elimelek ini meninggalkan Bethlehem Yehuda. Bethlehem itu kota, Yehuda itu provinsinya. Bethlehem itu di sebelah selatan Israel, itu Israel bawah.
Bethlehem itu dekat Yerusalem. Bethlehem artinya rumah roti. Sedangkan Yehuda artinya rumah pujian. Elimelek ini seorang yang harusnya berstatuskan Tuhan adalah raja atas hidupnya. Orang ini anggaplah orang Kristen zaman ini, tapi ternyata KTP-an. Susah mengikuti seorang suami yang murtad. Cerita Naomi ini bukan hanya dia orang biasa, dia beranjak dari sebuah kesalahan. Salah mengambil keputusan sang suaminya. Meskipun Yesus seharusnya adalah raja atas hidupnya di perjanjian lama, tapi dia tidak menjadikan Tuhan sebagai rajanya. Dia ambil keputusan di luar kehendak Tuhan. Dia nggak tanya Tuhan dulu apa yang menjadi kehendakmu. Seperti Lot, dia melihat situ permai, dia pergi ke situ, padahal di situ Sodom dan Gomora. Pergilah dia ke tanah Moab. Orang ini ceritanya, kalau hari ini saya coba tafsirkan, orang Kristen ketika susah meninggalkan persekutuan saudara seiman. Dia meninggalkan rumah roti, dia meninggalkan gereja. Udahlah gak gereja-gerejaan, susah hidupku. Loh, bukannya malah butuh Tuhan. Dia meninggalkan rumah pujian Yehuda. Udahlah gak memuji-muji Tuhan, nyanyi-nyanyi. Emangnya kalau kita memuji Tuhan bisa dapat uang gitu? Kalau aku melayani gitu pasti sembuh? Orang ini tiba-tiba cetek atau dangkal iman. Padahal dia punya nama itu sudah ditakdirkan untuk menjadikan Tuhan sebagai raja atas hidupnya. Papa mamanya Elimelek ini suami Naomi pasti punya ekspektasi yang tinggi ketika punya anak atau bayi. Dia kasih nama Elimelek supaya nanti bayi itu, anak itu nanti waktu beranjak dewasa, termasuk ketika dia menikah, dia akan mengikuti jalan-jalan Tuhan dan menjadikan Kristus rajanya. Betapa kecewa papa mamanya kalau masih hidup ya. Dia malah pergi ke tanah Moab. Untuk dia pergi ke tanah Moab itu perlu usaha yang besar loh. Saya melihat di peta, kalau mau dari Bethlehem Yehuda pergi ke Moab, itu dibutuhkan untuk dia melewati paling tidak 1-2 padang pasir. Dia dengan istri dan kedua anaknya harus melewati Dead Sea atau Laut Mati, harus melewati sungai Yordan menyeberangi. Jadi ternyata dibutuhkan usaha yang besar untuk meninggalkan Tuhan loh, tahu nggak? Murtad itu bukan terjadi semata-mata. Kemurtatan itu adalah sebuah usaha. Tidak gampang loh meninggalkan Tuhan, apalagi ada Roh Kudus yang kemanakah aku dapat pergi menjauhi Rohmu Tuhan, selalu dikejar-kejar. Ada orang berkata, aku mundur dari Tuhan. Dibutuhkan komitmen untuk mundur loh. Kenapa nggak pakai komitmen yang sama untuk maju? Kenapa nggak pakai komitmen dan usaha jeripaya yang sama untuk mencari Tuhan? Kenapa tidak pakai tenaga atau energi yang sama untuk percaya daripada ragu dan bimbang? Cerita Naomi cukup mengenaskan. Dimulai dari keputusan seorang suami yang salah di hadapan Tuhan. Ada orang berkata, aku bisa dipakai Tuhan kalau kondisi keadaan mendukung saya. Siapa bilang? Seringkali pemakaian Allah dimulai dari sebuah kesalahan. You know, somebody else's mistake could be your God-given opportunity. Kesalahan orang lain bisa menjadi kesempatan ilahi dalam kehidupanmu. Ketika kita melihat orang lain salah, kita tidak berkata, yes, tahu diri, rasain lo. Ketika kita melihat orang lain salah, di situ kita harus memilih. Itu sebuah kesempatan ilahi untuk kita berkata, aku jawab ya Tuhan. Untuk kita mengikuti kehendaknya, lebih sengaja lagi. Jadi saya rasa sulit jadi seorang Naomi. Seperti saya katakan tadi, susah sekali mengikuti seorang pria yang murtad. Makanya suami di sini, kalau Anda mencintai keluarga Anda, carilah Tuhan. Karena diberkatilah keluarga yang kepala keluarganya takut akan Allah. Saya bicara kepada kaum pria. Ya. Blessed is the people that is in such a case, whose God is the Lord. Ada pepatah seperti ini dalam Alkitab berbunyi, diberkatilah bangsa yang begini keadaannya, yang Tuhannya. That God is the Lord is there, His is God. Kalau Tuhan adalah rajanya. Berbahagialah satu bangsa, itu juga setiap unit keluarga. Berbahagialah family yang papa atau suami takut akan Tuhan.
Makanya itu besok di Breakfast with God, ekspektasi saya sebagai gembala Anda, termasuk merasuli seluruh gereja-gereja kita yang sekarang menyaksikan ini, ekspektasi saya sekalipun mata jasmani saya terbatas adalah mata rohaniku ingin melihat para laki-laki yang paling early datang besok pagi. Pria yang datang dulu, sujud di kaki Tuhan dan berkata, aku tidak mau jadi Elimelek kan, aku mau jadikan kau raja atas tahun 2022. Aku mau jadikan Tuhan sebagai segala-galanya dalam kehidupanku. After all, gereja ini juga dipimpin oleh seorang pria. Saya seorang laki-laki, saya kepala keluarga. Saya harus bisa pimpin keluarga saya dulu sebelum pimpin gereja. Besok saya akan menjadi orang yang pertama bangun di keluargaku. Cari Tuhan dulu sebelum saya saat teduh bersama dengan Anda besok pagi di Breakfast with God ini. I will come early tomorrow untuk datang ke tempat ini. Saya bersyukur untuk setiap pria-pria yang takut akan Tuhan di gereja kita. Sudah waktunya jemaat kita yang bangkit itu laki-laki duluan. Kasihan loh kalau enggak istri dan anak-anak kita. Dan kalau Anda masih bujangan, kasihan teman-teman Anda. Kasihan kaum hawa atau kaum wanita di dunia. Kalau cowok-cowoknya gitu-gitu semua di sekolah. Gak ada satupun yang ambil tongkat pemerintahan Allah dan berkata, aku mau hidup benar dulu. Aku mau jadi teladan. Laki harus memimpin. Tapi Naomi, sekalipun pada akhirnya sang suami juga tidak kunjung-kunjung waras. Sampai meninggal dunia, meninggalkan Naomi menjadi seorang janda. Tetap Naomi punya pilihan. Listen, kalau laki-laki gak mau dipakai Tuhan, Tuhan kasih ke 7 perempuan. Tuhan akan buktikan bahwa dia bisa. Tuhan akan bangkitkan Deborah. Tuhan akan bangkitkan Naomi. Tuhan bangkitkan Ruth. Tuhan bangkitkan Esther. Seorang pria tidak mau take the lead, tidak mau mengambil tongkat kepemimpinan, Tuhan akan pakai seorang perempuan. Bahkan seperti pujian Naomi kepada Ruth nantinya. Kamu lebih baik daripada 7 sons. 1 Ruth lebih baik daripada 7 laki-laki. Anda akan melihat wanita-wanita dipakai Tuhan. Tapi kenapa sih terdahulu harus menjadi terkemudian? Kenapa sih enggak yang terkemudian jadi terdahulu, yang terdahulu tetap jadi terdahulu? Kerajaan Allah cukup besar kok untuk laki-laki dan perempuan sama-sama bangkit, katakan amin. Kenapa sih harus ada satu yang mundur supaya yang lain maju? Kenapa nggak bisa maju bersama-sama gitu? Kenapa yang terdahulu tidak tetap menjadi terdahulu? Dan terkemudian menyusul mereka yang mendahului, mereka pun menjadi orang-orang yang didahulukan. Paham maksud saya? Kenapa harus masuk dalam kutuk ini? Terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi terdahulu. Kenapa harus 50-50? Harus ada yang di-bless atau diberkati, harus ada yang di-curse atau dikutuki. Kenapa nggak bisa dua-dua diberkati? Saya berdoa, di awal tahun ini di bulan Januari kita ngambil sepakat sama-sama. Laki-laki perempuan, jemaat di gereja kita, semuanya bangkit dalam pemakaian Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi Naomi juga menceritakan sesuatu kepada kita betapa orang biasa terjepit masalah juga bisa dipakai oleh Tuhan. Mari kita lihat ayat 3, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kasihan ya, belum sebatang kara, masih ada dua batang lagi, yaitu kedua anaknya. Namun ayat 4, dua anaknya juga membuat kesalahan, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 4 ini bangsa Israel dilarang untuk kawin campur, supaya Anda mengerti. Jadi kawin sama orang Moab itu dilarang bagi orang Yahudi. Hari ini sama anak-anak Tuhan. Kalau Anda cari pasangan hidup, jangan cari yang non-Kristen. Kristen aja beda-beda loh kualitasnya. Minta sama Tuhan pasangan hidup yang sepadan. Untuk alasan praktis, bukan alasan rohani. Bagaimana mendidik anak nanti. Keputusan hidup nanti akan jomplang. Tapi meskipun demikian, kita tahu Tuhan menebus kesalahan ini karena ada pertobatan Naomi. Nanti Naomi bertobat sih. Ruth ikut-ikutan. Pertobatan Naomi menginspirasi menantunya. Di mana ada pertobatan, Tuhan bisa menjadikan tanah liat yang sama hancur-hancuran, berubah menjadi bejana yang lain.
Singkat cerita, orang Moab pun sebuah kesalahan bisa ditebus Tuhan dan dipakainya. Ruth dipakai oleh Tuhan. Jangan lupa, Ruth tentunya Naomi juga adalah nenek moyangnya Tuhan Yesus. Mak cocohnya Raja Daud. 10 tahun itu tragedi. Ayat 4 tadi. Saya sebut these were 10 tragic years. Tahun-tahun yang tragis. Nggak ada enaknya. Kenapa? Karena sudah sisa 2 batang saja, yaitu 2 anak yang ditinggalkan dalam pernikahan yang telah menjadi janda. Naomi punya putra Malyon dan Kilion, dua-dua menikahi bangsa Moab. Dan 10 tahun itu 10 tahun yang susah. Jangan jauh dari Tuhan lah. Sekali lagi mumpung masih Januari, belum berdarah-darah. Saya janji bahwa tahun ini akan penuh masalah. Bukan hanya mimpi penglihatan saja. Saya nggak janji sama Anda, saya janji sama diri sendiri. Tapi saya nggak mau berdarah-darah karena ketidaktaatan. Apalagi kemurtatan. Sebab kalau saya berdarah-darah dalam ketaatan meskipun dirudung masalah, itu semua adalah darah anak domba Allah. Tapi kalau saya berdarah-darah karena ketidaktaatan, itu adalah hukuman Allah. Saya nggak mau dihukum oleh Tuhan. Siapa mau dihukum sama Tuhan di sini? Saya mau tahun ini benar sama Kristus. Menginjakkan tahun yang baru ini, di bulan Januari, saya langsung mencium kaki Yesus. Makanya saya mau adakan breakfast with God besok dengan Anda. Karena saya tidak mau 10 tahun tragisnya Naomi terjadi di tahun 2022. Saya mau tahun ini menjadi tahun mimpi dan penglihatan. Bukan a tragic year. Bukan tahun yang tragis. Lalu matilah juga keduanya, ayat 5, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Wow, ayat 6. Kemudian berkemaslah ia atau Naomi dengan kedua menantunya. Inilah pertobatan. Tanah Moab itu kan dia jauh dari tanah perjanjian. Kan di luar kehendak Tuhan. Mereka sengaja melawan arus. Seperti Yunus pergi ke Niniwe. Bukannya ke Niniwe, dia malah bertolak belakangan. Mengambil arah yang berlawanan. Tapi kemudian berkemaslah ia dari daerah Moab, Naomi dengan kedua menantunya. Meskipun ini secondary sin, dosanya Naomi adalah dosa yang kebawa. Keputusan kan di laki-laki, tetapi Naomi juga pergi kan, termasuk dia berdosa sama Tuhan. Kita bisa memulai karir kita sebagai pendosa, tapi kalau kita bertobat, Tuhan akan menuntun kita dalam rencananya. Pertobatan itu bukan jadi sempurna atau santo dan santa dalam semalam. Pertobatan itu begini, misalkan kalau sebelah situ itu adalah dosa, sebelah sini adalah Tuhan. Inilah pertobatan, coba lihat saya ya. Ini pendosa, kita berjalan menjauhi dan membelakangi Tuhan. Ketika kita sadar, jikalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tuhan mengetuk pintu, ketika kita sadar, entah kita masih jauh dari neraka atau sudah dekat. Pokoknya, kalau kita menyadari kesalahan kita, segeralah berbalik. Itulah pertobatan. Pertobatan itu artinya berkemas dan berbalik arah. Waktu Anda berbalik ke arah Tuhan, bukan berarti Anda langsung dekat sama Tuhan. Masih ada jalan yang harus ditempuh, tapi arahmu sudah benar. Paham maksud saya? Karena itu orang kalau bertobat di kilometer awal, bersyukurlah. Belum terlalu berdarah-darah. Tapi kalau orang bertobat last minutean, sudah berada di kilometer akhir, tetap bersyukurlah masih dapat kesempatan. Yang penting, jangan berpikir, aduh aku sudah jauh. Jauh pun tempuh. Jangan berkata, aduh aku sudah parah. Parah pun berbalik kembali. Lebih baik gak selingkuh daripada selingkuh. Atau lebih baik selingkuh 1 kali daripada 2 kali. Atau lebih baik selingkuh sama 1 orang daripada sama 2 orang. Atau lebih baik selingkuh
Tapi bisa berhenti tanpa punya keturunan dengan perselingkuhan. Daripada sudah punya anak. Atau lebih baik bertobat dari perselingkuhan sekalipun sudah punya anak dan kembali kepada istri yang sah. Hidup itu anaknya tapi berhenti selingkuh dengan mamanya. Daripada Anda tidak kembali sama sekali ke istrimu. Paham maksud saya? Tergantung kilometer mana Anda berkemas. Kilometer A, kilometer B, kilometer C, kilometer D, atau kilometer Z sekaligus. Pokoknya bertobat itu artinya berkemas dan berbalik arah. Oke, sekarang yang dia lihat adalah Bethlehem. Perjalanan masih jauh, mungkin dia naik travel ke situ. Misalkan kalau Anda mau pergi ke Jakarta, dari Jakarta atau dari Surabaya ke Medan, naik travel, naik bus cepat, lewat selat lagi, naik ferry. Tapi paling tidak kan Anda ke arah Medan, Rut berkemas, dan itu jauh, berarti dia melewati padang pasir, padang belantara, dia harus menyeberang sungai Yordan dulu, harus papasan dengan Dead Sea atau Laut Mati, sebelum sampai ke Bethlehem, dia harus melalui berbagai macam kota dan rintangan. Pokoknya, apapun rintangannya Tuhan, aku tahu aku mau kembali kepada kehendak-Mu. Itu artinya bertobat. Bertobat itu bukan berarti aku terima Yesus langsung jadi sempurna. Semua hutangku dihapus, hutang dosa, hutang uang kembalikan, hai Sakeus. 4 kali lipat kalau perlu dengan orang-orang yang kau peras. Tempuh, whatever it is tahun ini, apapun juga yang membuatmu jauh tahun lalu, tempuh, deketi Yesus. Apapun harganya, kok saya percaya ya, Anda jalan selangkah, Tuhan jalan 10 langkah menjemput Anda. Nanti gak sampai sana Anda sudah digendong Tuhan. Tahu gak cerita tentang perahu itu? Rasul-rasul semalaman mendayungnya tidak sampai ke tujuan. Karena angin taufan, angin sakal. Tapi ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, lalu tak lama kemudian Yesus masuk ke perahu mereka. Anda baca di kitab Injil, seketika itu juga mereka sampai tujuan. Bertobat itu ajaibnya dari sisi Tuhan. Dari sisi Anda itu natural. Dari sisi Tuhan. Nanti lihat ya. Anda melihat, aduh jauh. Bagaimana aku bisa memperbaiki kesalahanku. Aku di sini, kau di situ. Anda jalan aja. Nanti Tuhan jalan 10 langkah tiap langkahmu. Tiba-tiba Anda ketemu Tuhan di 3/4 jalan. Tuhan gendong Anda cepat ke sana. Itulah ajaibnya bertobat. Breakfast with God tomorrow morning, besok pagi juga adalah suatu kesempatan untuk kita itu pemberesan dengan Tuhan yang gak beres. Datang sebelum kita pergi kerja besok, kenapa hari Senin? Datang waktu di aktivitas kita dimulai minggu ini. Kita mau datang dan menghampiri Tuhan dan berkata, Lord, make me right with you. Make me right with you. Dalam pekerjaanku, dosa-dosa yang kulakukan dalam bisnisku, aku serahkan ke kaki-Mu Tuhan. Tuntun aku tahun ini, aku gak mau jauh. Oh haleluya. Berkemaslah. Saya ulang lagi ayat 6, saya baca ya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab, baca ini. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi, pasti ada seseorang yang bersaksi kepada Naomi. Sehingga dia mendengar bahwa di daerah Moab, Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makan kepada mereka. Pasti ada seseorang yang bersaksi sama Naomi. 2 sisi. Satu sisi, kita yang mengalami kebaikan Tuhan mesti bersaksi. Nggak boleh enggak? Karena kesaksian itu perlu bagi orang lain yang masih bergumul dalam hal yang sama dengan kita. Karena oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Tapi ini juga mengingatkan kepada kita. Kita yang dengar kesaksian orang harus gede rasa. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Naomi tidak hanya mendengar, kalau orang lain mendengar bagus-bagus. Itu hanya kecapan-kecapan hati aja. Kalau kita mendengarkan kesaksian orang kita berkata good.
Itu you, bukan me. Nah, di situ percuma, sia-sia kesaksian orang itu kau dengarkan. Naomi gak hanya berhenti sampai mendengar kesaksian. She actually set out. Dia sesungguhnya meresponi kesaksian itu dengan dia ambil langkah ke Tuhan. Kalau orang lain ditolong, saya juga. Di Bethlehem ada roti kan? Aku akan pergi ke situ. Berkemaslah ia. Makanya di ayat berikutnya dikatakan, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua mantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Anda baca itu ayat 7 ya. Maka berangkatlah ia. Jangan hanya kita mendengar kesaksian orang lain. Kita harus ingin untuk mengambil bagian dalam kesaksian itu dengan mengalaminya sendiri. Kalau orang lain sembuh, saya juga. Kalau orang lain ditolong, saya juga. Itu yang disebut maka berangkatlah ia. Sedangkan yang lainnya hanya kecapan saja mendengarkan kesaksian sambil berkata, ya, bagus ya. Tapi Naomi melakukan sebuah tindakan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadikan kesaksian orang lain yang mengena di hidupmu itu menjadi inspirasimu. Ambil sebuah sikap hati, ambil posisi untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di Bethlehem. Jangan hanya berkata orang lain ditolong, kapan saya? Saya juga. Kalau kalian mengalami ini, aku mau ambil bagian dalam berkat itu. Aku tidak mau hanya berdiri di sini melihat kalian melayani, Anda semua melayani. Aku mau take part in it. Aku mau ambil bagian di situ. Ada banyak berkat yang tidak bisa diwakilkan. Kecuali Anda sendiri step out. Mengambil langkah kaki keluar dari perahumu dan berjalan di atas air dengan Yesus. Ada berkat yang tidak bisa diwakilkan. Anda harus mengulurkan tangan dan mengambil bagian. Baik itu pelayanan, baik itu bicara tentang iman, mujizat Allah, mengklaim sesuatu terjadi, melangkah dan melihat kemuliaannya, atau terlibat dalam sebuah kegerakan ilahi. Ada hal-hal yang tidak bisa diwakilkan yang Anda sendiri harus melangkah kaki. Ulurkan tangan, buka hati. Tapi ini juga sebuah pesan buat kita semua. Entah siapa yang bersaksi sama Naomi. Pokoknya Naomi mendengar kalau di Bethlehem umat Allah di take care oleh Tuhannya. Hidup kita itu harus demikian rupa menginspirasi orang. Sehingga orang lain itu kepingin ikut Tuhan gara-gara kita. Entah siapa itu. Unsung hero atau pahlawan yang tidak dinyanyikan. Saya nggak tahu siapa yang bersaksi sama Naomi, orang itu saya acungi jempol saya. Orang itu berhasil membuat seorang yang sudah murtad jauh dari hadirat Allah. Orang yang telah meninggalkan rumah roti, rumah pujian, orang yang sudah meninggalkan gereja dan persekutuan saudara seiman. Gara-gara lihat hidup orang itu jadi kangen pulang. Bayangkan, hidup kita itu harus menginspirasi orang lain demikian rupa. Sampai orang lain yang murtad mau kembali kepada Tuhan. Gara-gara lihat hidup kita. Kalau enggak kan kalau Anda baca ini, kalau kita enggak renungkan sungguh-sungguh, kita kira Naomi mungkin baca koran. Zaman itu belum ada koran. Zaman itu belum ada internet news. Zaman itu belum ada dunia dalam berita, belum ada televisi. Jadi pasti ada seorang pribadi, 2 orang, 3 orang yang bersaksi sama Naomi. Atau yang Naomi dengar secara tidak langsung kehidupan mereka. Dan waktu Naomi observasi, dia berkata, aku mau Allah Israel lagi dalam hidupku. Pertanyaan saya adalah, hidupmu dan hidupku sudah menjadi inspirasi belum buat orang lain? Atau gara-gara kita orang tidak mau kenal Tuhan? Atau gara-gara kita orang jadi muak sama gereja? Atau gara-gara kita orang jadi tidak mau terima Injil? Atau gara-gara kita orang mundur dari Tuhan Yesus? Orang Kristen kok gitu, orang Kristen kok makan uangku, orang Kristen kok menipu, orang Kristen kok istrinya 2, orang Kristen kok... Apakah hidup kita malah sebaliknya? Menjadi inspirasi setan. Mari kita berdoa tahun ini, hidup kita menjadi inspirasi Roh Kudus. Gara-gara kita punya kehidupan, gara-gara orang lihat hidup kita, mereka yang murtad pun mau kembali. Mereka tidak sungguh-sungguh mau berapi-api.
Belum lagi berinteraksi. Baru lihat hidup gitu aja berkata, aduh aku mau Tuhannya orang itu. Dan ternyata itu menular. Sebentar lagi yang gituin adalah Ruth terhadap Naomi. May your God be my God. Ini orang ateis loh ya, orang Moab, penyembah berhala. Ruth salah satunya. Kita baca berikutnya ayat yang ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kenapa diusir dua menantunya? Menurut saya, Naomi sangat baik untuk melakukan ini. Sangat tidak egois, dia berkata, aku tidak bisa tanggung kamu lebih baik pulang ke kampung halamanmu. Kamu bisa kawin lagi. Karena hukum di Israel atau terhadap orang Yahudi ada hukum Taurat. Janda yang mati harus menikah dengan saudara suaminya. Yang masih single tentunya. Dan semua anaknya Naomi kan sudah meninggal. Dan kalau dia tidak bisa memberi lagi keturunan, maka mereka harus janda seumur hidup. Naomi nggak apa-apa, udah tua. Tapi gimana dengan Ruth dan Orpah? Mereka kan harus menikah. Jadi Ruth itu melepaskan mereka itu seperti orang kongsian. Lalu sudah merugi, dibalikkan modalnya dan berkata, sudah jangan kongsian sama saya. Itu orang berbesar hati. Mengembalikan semua yang bisa sebelum merugi. Silakan kamu pergi meninggalkan aku. Biasanya enggak, kalau orang rugi, ajak kongsiannya rugi sekalian. Naomi itu kelihatan pertobatannya untuk dia berkemas. Dia mau benar itu masih jauh, tapi sudah betul sama Tuhan Yesus. Orang itu enggak usah jadi suci dulu. Orang itu bisa jadi benar. Mungkin masih melekat sebuah dosa masa lalu. Asal kalau hari ini sikapmu itu betul. Tuhan akan memandang itu. Gara-gara memandang perkara-perkara demikian. Anda lihat perkara besar yang Allah akan taruh pada diri Naomi. Ya, bahkan kalau perlu kitab ini bukan namanya Ruth. Kitab ini namanya Naomi. Naomi ini luar biasa. Kita baca lagi ke berikutnya. Ayat yang ke berapa tadi? 9. Kiranya atas kasih karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan. Masing-masing di rumah suaminya. Ini perkataan Naomi sama Ruth, sama Orpah. Kiranya atas karunia Tuhan ya, by the grace of God, kamu mendapat tempat perlindungan. Masing-masing di rumah suaminya. Sedikit intermezzo saya berikan sebuah pesan tambahan. Dari sini saya bisa mengambil sebuah kesimpulan apa itu pernikahan. Bagi orang-orang muda yang belum kawin dan orang-orang yang sudah menikah, sama-sama ini pewahyuan. Kiranya atas karunia Tuhan, pernikahan itu harus ada karunia Tuhan atasnya. Karena itu jangan berhubungan seks sebelum diberkati oleh Tuhan Yesus di gereja. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Ternyata marriage is a place of rest dalam bahasa Inggrisnya. Biarkan kamu mendapatkan rest dalam pernikahanmu berikutnya dengan suamimu. May you find rest. Rest in peace itu, rip itu artinya mati. Tapi pernikahan harusnya menjadi rest at home. Tapi banyak orang pernikahannya seperti neraka di bumi. Entah karena mereka itu melanggar karunia Tuhan sebelum diberikan, atau setelah diberikan karunia Tuhan itu diinjak-injak, atau merasa tidak butuh sama Tuhan. Pokoknya kalau kita libatkan Tuhan dalam rumah tangga kita, rumah kita itu akan menjadi rumah istirahat. Tempat di mana kita itu bisa rasa peace dalam pernikahan itu bukan berarti tidak ada gejolak ya. Bukan berarti tidak ada konflik. Ada konflik, tapi konflik itu tidak menghancurkan. Konflik malah justru mempererat dua hubungan. Hubungan dua orang maksud saya. A place of rest, a place of peace, and a place of refreshment. Itulah pernikahan. Tempat kita disegarkan. Ya, sekedar saya berikan sebuah pewahyuan tambahan. Itu maksudnya maksudnya Naomi bilang gitu sama Ruth adalah Orpah dan Ruth menikahlah dengan benar. Minta karunia Tuhan. Kalian orang Moab, tapi hari ini mama sudah kembali sama Tuhan Allah Israel. Mama ingatkan hanya dengan berkat karunia Allah Bapa saja. Kalau Anda lihatlah hidup kita kan, 10 tahun tragis, papa mati, suami kalian pun meninggal dunia. Kalian lihat tragisnya, Ruth dan Orpah. Jangan pernah hidup tanpa karunia Allah. Go and may you find
peace in your next marriage. Biarkan kamu mendapatkan damai sejahtera dalam pernikahanmu berikutnya. Saya ingin katakan yang sama untuk semua orang yang mau menikah. May you find peace. Atau yang sudah menikah, ayo cepat datang pada Tuhan lagi. Kembali dari segala kesalahan, kekerasan hati, pertengkaran. Supaya ada peace at your home, di rumahmu. Ayat 10. Ayat 9 dulu. Lalu dicium nyala mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat 10. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang pada bangsamu. Tapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku. Dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang akan aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ayat 13, kalimat terakhir, sebab tangan Tuhan telah teracung padaku, itu bukanlah kata hujatan atau Naomi menuduh Tuhan. Bukan. Itu keluar dari guilty conscience atau hati nuraninya yang merasa bersalah. Sekalipun dia sudah bertobat. Tapi kan dia masih dalam perjalanan yang dia tempuh. Dari waktu ke waktu tuh setan masih menuduh. Yang Naomi tidak tahu adalah Tuhan merancangkan keajaiban. Sebentar lagi akan ada Boaz. Lalu kemudian ada Daud dan Yesus. Tahukah, sekalipun conscience atau nurani kita menuduh, jangan tuduh Tuhan. Tapi ini bukan kata-kata tuduhan. Karena dia berkata, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Dia tidak berani menuduh Tuhannya. Dia hanya sebut tangannya. Sedangkan sekarang banyak orang Kristen yang lancang. Aku kecewa sama Tuhan. Itu ya kata-kata gitu tuh layak ditampar sama malaikat. Mungkin kata-kata saya keras. Mendingan gembala yang keras daripada Anda berhadapan dengan malaikat. Gak ada orang satupun di hidup ini, Kristen atau bukan, yang berhak berkata aku kecewa sama Tuhan. Jangan serang pribadinya. Orang Yahudi aja gak berani menyebut God itu God, gitulah kalau bahasa Inggrisnya. O-nya dihilangin mungkin. Dia gak berani menyebut, kenapa? Kata Yahweh, YHWH gitu. Karena dia gak berani menyebut nama lengkap Tuhan dengan semua diejakan. Dia takut, dia lancang kata-katanya itu loh. Dia takut kalau mulutnya itu seperti Yesaya katakan, aku berbibir najis. Kata itu terlalu indah diucapkan di mulut kita. Kita aja gak berhak sebenarnya sebut namanya. Too holy. Apalagi dikit-dikit, ya Tuhan, ya Tuhan. Ngawur loh. Jangan sebut nama Allah dengan sembarangan. Ngawur. Menurut saya orang Kristen dalam dunia kasih karunia lupa diri bahwa kita itu gak berhak loh sebut namanya. Kita harus belajar dari orang Yahudi dalam hal ini. Aku kecewa sama Tuhan. Aduh. Itu kalau bukan Tuhan yang selalu pasang badan, itu sudah ditampar sama malaikat. Anda akan menghadapi pas pampresnya. Mengerikan menurut saya orang-orang Kristen berani sekali. Kita kalau nyebut nama Tuhan itu juga harus tersungkur. Saya nggak mau kita berdebat soal nama Tuhan sekarang itu banyak perdebatan. Ampun deh. Kengangguran, terlalu nganggur untuk berdebat yang gituan. Yesus is Yesus to me. Dia adalah Allahku, ya sudah. Itulah sebutannya, He is God. God itu kan universal, kan umum sekali sebutan. Tapi dialah itu bagiku, dialah rajaku. He is Jesus to me. Tapi bahkan kalau kita nyanyi-nyanyi pun sebut Yesus, Yesus gitu aja. Sama Pak Sam aja kita sebut Pak Sam, mana kita sebut Sam. Kita berkali-kali menyebut Yesus, Yesus, Yesus. Saya nggak berani loh. Kalau sekali-kali lewat ya nggak apa-apa. Puji-pujian kan juga ada banyak. Yesus engkaulah Raja, nggak apa-apa. Nggak usah tambahin, nggak cocok itu dengan notnya. Tuhan Yesus engkaulah Raja, nggak cocok. Sebutan-sebutan aja dalam pujian aja membuat kita kadang-kadang agak sedikit lost. Hati kita tidak boleh lancang sama Tuhan. Kita harus ingat ya, mulut kita itu selamanya ancang. Dalam bahasa Chinese-nya, selamanya itu kotor. Kita sudah pakai itu berbohong, berdusta. Saya kalau sebut Yesus saja kadang-kadang, kalau saya sadar dan ingat, saya sebut Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus. Bayangkan, dia berkata sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Mungkinkah dia merasa bersalah, Bapak Ibu Saudara? Bukan karena dia yang membawa keluarganya ke Bethlehem itu keputusan laki-laki. Membawa keluarganya ke Moab itu keputusan pria. Tetapi mungkinkah Naomi itu merasa bersalah karena marrying off atau mengizinkan pernikahan anak-anaknya dengan orang Moab. Karena kalau bicara soal hubungan, relationship, mama sangat berpengaruh, ya kan? Ibu itu sangat-sangat instrumental. Nanti anak lakinya itu jadi sama siapa? Karena biasanya seorang mama yang paling khawatir menantu perempuannya seperti apa. Kok dia tidak menentang itu? Makanya mungkin ada guilty conscience-nya, ada perasaan bersalah. Bapak Ibu Saudara, ingat ya, orang bisa berdosa dan cuci tangan. Remember, you cannot wash off your conscience. Hati nuranimu itu tidak bisa dicuci. Hanya bisa dengan bertobat. Nurani itu akan mengejar kita sampai deathbed, sampai kepada ranjang kematian kita. Dan Naomi berkata, tangan Tuhan teracung sama aku, dia jalan. Tapi dia gak berani menyebut Tuhan. Dia bilang tangannya. Tapi memang benar, Allah tidak memberinya berkat, tidak ada favor, tangan menekan, bukan tangan yang menopang. Tapi karena dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, iya. Tapi tangan Allah tidak mendukungnya. Jangan pernah kita mengharapkan tangan Tuhan mendukung kita, kalau kita melakukan apa yang di luar kehendaknya. Makanya itu saya mau terlebih dahulu cari kakinya. Supaya tangannya menyertai, jangan cari tangannya. Karena orang bisa manipulasi, manusia bisa motivasi. Breakfast with God tomorrow morning, besok pagi. Saya mau datang mencium kakinya dulu. Karena saya tidak mau tahun ini, tahun 2022, tangan Allah teracung melawan aku. Saya tidak mau tangan Tuhan teracung melawan gereja ini. Jangan Anda kaget ya, jangan terkejut. Tangan Tuhan juga bisa teracung terhadap gereja loh, kalau nggak benar. Jikalau ada domba dan kambing, juga ada gembala yang pandir, juga ada gereja yang pandir. We don't want this church. Kita tidak mau gereja ini untuk berlawanan, tapi gereja ini ditopang oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hati-hati ya mulai hari ini ya, saya sedikit kasih tambahan peringatan. Never say aku kecewa sama Tuhan. Kalau kita mau mengatakan itu ngaca dulu. Ngomong sama diri sendiri begini. Sama diri sendiri nih, lu kira lu siapa bisa kecewa sama Tuhan? Neraka aja belum lunas kok dibayar tiket keluarnya. Itu semua kan cuma-cuma Tuhan berikan. Dalam kitab kehidupan nama kita tertulis begitu saja. Mau bayar? Mau hitung-hitungan sama Tuhan? Siap. Pakaian di tubuhmu itu harus kau tanggalkan. Besok jangan makan. Semua oksigen itu mahal, coba beli tabungnya. Tuhan kasih cuma-cuma, mau hitung sama Tuhan. Dari mana kecewanya? Menurut saya lebih tepatnya Tuhan kecewa sama Anda dan saya. Hati-hati. Paling-paling pol kita hanya bisa mengakui bahwa tangan Tuhan tidak mendukung aku karena memang aku salah. Jangan pernah berkata aku kecewa sama Tuhannya. Tangan Tuhan memang tidak mendukung aku karena aku salah di tahun 2021. Tapi tangan Tuhan akan mendukung saya tahun ini. Kenapa? Sekalipun saya masih jauh, tapi aku berbalik arah. Aku berkemas, aku berangkat ke arah Bethlehem. Di mana ada roti, di situ ada pujian, Tuhan menopang. Aku tidak akan jatuh tergeletak. Amin. Terakhir kita membaca beberapa ayat. Ayat 14, menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tapi Rut tetap berpaut padanya. Orpa ini kasihan, seringkali dijelek-jelekkan. Padahal gak apa-apa sih, itu hak-haknya dia. Dia menangis dengan suara keras itu bukan pura-pura. Sekalipun dia cium, dia pergi, dia meninggalkan. Itu adalah hak pribadi. Dari sini saya bisa melihat Rut itu dan Orpa sangat cinta dengan Naomi, mama mertuanya. Karena mama mertuanya sangat cinta sama mereka. Ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsamu dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Sekarang giliran Rut. Tapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu
adalah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow, inilah sentence kalimat pertobatan Rut. Di ayat 17 dia menyebut nama Tuhan Israel untuk pertama kalinya. Dengan menyebut beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Kata Tuhan ini dalam bahasa Ibrani. Pertama kali, sebelumnya 10 tahun jadi menantu. Hubungan menantu dengan mertua, Rut tidak pernah tergerak sama sekali untuk menerima Allah Israel. Why? Karena kompromi Naomi tidak pernah menginspirasi. Tahukah Anda banyak orang tuh salah kaprah. Dikira dengan dia kompromi menjadi serupa dengan orang berdosa untuk membawa orang berdosa kepada Tuhan. Salah, mereka tidak akan terinspirasi denganmu. Berapa banyak orang berkata, loh aku kan harus sama teman-temanku gaul nih. Ya gaul sih gaul, kita gak usah jadi orang yang aneh. Pakai jubah begitu kemana-mana dan haleluya, hosana, gak usah. Tapi berapa banyak orang itu terlalu menjadi serupa dengan dunia untuk memenangkan dunia. Itu alasan saja mereka memangnya mau jadi duniawi. Memang jadi duniawi tapi pakai nama Tuhan. Tahukah bahwa inspirasi kita itu bukan datang dari kompromi. Ketika Anda hidup dalam sebuah kondisi yang kompromikan iman, Anda tidak akan bisa bawa siapa-siapa pada Tuhan. Buktinya Naomi 10 tahun tidak menggerakkan hati. Ruth sama sekali not moved, tidak tergerak. Tapi ketika Naomi dalam masa susahnya mencari Tuhan, berkemas, berangkat dan kembali. Naomi menunjukkan buah pertobatan pertama dengan tidak egois lagi dan berkata, aku akan mengutamakan Tuhan di atas Tuhan, di atas segalanya. Aku akan mengutamakan orang di atas barang, uang, di atas dasar kepentingan pribadiku. Pulanglah anak-anakku, di situ mereka mulai merasa, Mama, kok berubah jadi orang, berubah jadi mulia. Mungkin dulu Naomi hanya menuntut saja. Tapi sekarang berubah menjadi orang yang mengalah demi kepentingan orang lain. Bisa mikirkan masa depan orang, padahal dia sendiri susah bisa mikirkan orang lain. Ini Ruth dan Orpa tentunya melihat perubahan pada diri seseorang yang mereka sebut ibu. Ketika mereka tergerak, itu membuat mereka tergerak. Dan waktu Ruth berkata, aku akan pulang. Aku mengambil keputusan untuk menaruh nasibku ke tangan Allahku lagi. Aku taruh yang namanya masa depanku yang tidak menentu, yang kelihatannya sangat-sangat suram ini ke dalam tangannya Allah Israel yang telah aku dan suamiku serta anak-anakku tinggalkan. Waktu mereka melihat itu, Ruth tergerak hatinya. Waktu giliran Ruth yang diminta untuk pulang, Ruth berkata, no, I want your God. Wow, ini seruan Ruth. Allahmu itu, Allahku, artinya aku mau Allahmu itu. Bahkan dia pakai nama Tuhan, dia berkata, biarlah Tuhan menghukum aku kalau aku meninggalkanmu. Seolah-olah dia sudah kenal kalau pakai nama Tuhan. Karena kalau dia berkata, Tuhan pakai bahasa ini, berani ini, berarti dia sudah menjadi umat pilihan. Ruth berkata, I want your God. Dan dia berkata, di masa-masamu susah tetap bergantung dengan Tuhan. Yang kayak gitu loh Mama, aku mau iman yang demikian. Your faith, my faith. Dari sini saya tahu, seorang ibu rumah tangga biasa telah menginspirasi seorang wanita biasa yang nanti akan jadi istrinya konglomerat namanya Boaz. Yang nanti akan menjadi kongcolnya Raja Daud, yang menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Sebuah profesi yang susah ibu rumah tangga tidak dihargai, tidak dibayar pula. Terjepit, terhimpit dengan kesalahan suami, susah ikut suami yang murtad. Beranjak dari sebuah kesalahan jauh dari Bethlehem dan Yehuda. Dia menyerahkan role-nya sebagai perempuan. Sekarang sudah harus menjadi kepala keluarga. Karena dia menjadi janda. Serahkan ke Tuhan. Dan Tuhan menjadikannya silsilah Yesus Kristus. Coba bayangkan. Tuhan bisa pakai segala macam profesi. Dan saya hari ini akan membahas semua karir yang berbeda. Setiap kerjaan ini, bagaimana Tuhan bisa menggunakannya dan memakainya untuk kerajaan Allah. Dimulai dari seorang ibu rumah tangga.
yang menginspirasi menantunya yang berkata, I want that faith. Aku mau iman seperti itu.